Salam. Puji Tuhan kalau kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Harapan kami Bapak Ibu, saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik, diberkati oleh Tuhan. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Kalau dalam keterikatan, boleh mengalami kelepasan yang datangnya dari Tuhan. Kami hadir di channel Kasih yang Memulihkan. Kalau baru ketemu dengan channel ini, silakan di like, di subscribe, dan juga di komentari, bahkan juga boleh dibagikan, di share kepada keluarga kita yang lainnya, agar kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan, diteguhkan dan dikuatkan di dalam mengiring melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita ini ada banyak kita mengalami yang namanya persoalan dan pergumulan. Terkadang apa yang kita hadapi, kita rasa kita tak mampu untuk menjalaninya, ya. Rasanya mustahil kita bisa kuat dan bertahan menghadapi persoalan hidup. Kita merasa Tuhan tidak adil kepada kita marah kepada Tuhan, kita berontak kepada Tuhan, kita katakan Tuhan tidak baik. Karena apa? Karena mungkin kita merasa beban yang kita saat ini alami atau sedang kita pikul itu terlalu berat untuk kita hadapi. Tetapi saya katakan dalam firman Tuhan, bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, maka dia punya hati, dia punya pikiran bahwa semua yang Tuhan perbuat adalah baik adanya. Kita baca firman Tuhan dalam Pemazmur 9 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ini pengalaman Raja Daud sendiri, Bapak Ibu, ya, di mana dia banyak menghadapi persoalan dalam hidupnya. Sejak dari masa mudanya sampai dia menjadi seorang raja, dia menghadapi persoalan dalam rumah tangganya, dalam kerajaannya. Dia menghadapi pengkhianatan daripada anak-anaknya, dia menghadapi pertentangan di dalam kerajaannya. Tetapi satu perkara yang diakui oleh Raja Daud, bagi orang yang mencari Tuhan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bagaimana Saul ingin membunuh daripada Daud, tetapi tetap Tuhan menjaga dan peliharakan dia. Itu sebabnya Mazmur ini ditulis oleh Daud sendiri. Karena apa? Karena dia mengalami sendiri pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya kalau saat ini pun kita sedang dalam menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, carilah Tuhan, cari kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan ditemui dan dia akan memberikan kita jawaban dan pertolongan. Dikatakan tidak akan ditinggalkan, ya. Puji Tuhan, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan kita. Karena apa? Karena memang dia adalah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita selama-lamanya. Sampai kepada kesudahan akhir zaman dikatakan, dia ada bersama dengan kita. Sebabnya kalau kita kenal Tuhan, ya, orang yang mengenal namamu, orang yang mengenal nama Tuhan, nama yang hebat, nama yang berkuasa, nama yang perkasa, yang ajaib, yang menciptakan segala sesuatunya, maka saya katakan mereka akan percaya. Ya, kalau belum percaya, saudaraku dikasih Tuhan, itu tidak bisa mencurahkan apapun isi hatinya. Tapi karena kenal, kemudian dicurahkan isi hatinya, karena dia percaya bahwa apa yang dia ungkapkan itu akan disimpan. Apalagi yang namanya mungkin sesama sahabat, sudah saling kenal, maka bisa curhat, sebab dia percaya apa yang dicurhatkannya itu tidak akan bocor. Begitupun dengan Tuhan, kita kenal Tuhan, kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita percaya dia akan bertindak kepada kita. Dan ketahuilah janji firman Tuhan,
Orang yang cari Tuhan, mengutamakan Tuhan, dia tidak akan tinggalkan. Kalaupun mungkin rasa-rasanya hari ini kita ditinggalkan, saya katakan tidak ditinggalkan. Amin. Katakan dalam hati saudara, aku tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Hanya mungkin Tuhan sebentar, kalau Allah izinkan kita jalan sendiri, tapi dia selalu ada untuk kita. Percayalah Bapak Ibu, kita tidak ditinggalkan sendirian. Firman Tuhan katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, dia tidak tinggalkan. Dia ada selalu bersama dengan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membela kita. Karena itu, kenallah Tuhan, percayalah kepadanya, maka engkau akan ditolong, dibela, dan dipeliharanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencari Tuhan, mengenal Tuhan dalam hidup saudara, dan melakukan firman-Nya, maka hidupmu akan dibela, dipelihara oleh Tuhan. Salam, Tuhan berkati. Haleluya.